Pernah nggak sih kalian itu ditawarin buat ngelanjutin usaha atau bisnis keluarga kalian? Gue adalah salah satu orang yang masuk ke dalam kategori ini. Dan jawaban gue adalah gue nggak mau ngelanjutin bisnis orang tua gue. Gue pengen jelasin beberapa alasan kenapa gue nggak mau ngelanjutin bisnis keluarga gue. Konteks yang pengen gue bahas di sini adalah bisnis keluarga yang nggak terlalu besar. Bukan usaha yang berupa lembaga kayak PT, CV, bukan seperti itu. Tapi usaha kecil-kecilan bisa, usaha rumahan bisa, yang penting usaha yang dijalanin keluarga. Dalam kasus gue ini juga usaha yang udah jalannya itu lumayan panjang, long term. Dalam konteks cerita gue kali ini, usaha orang tua gue itu udah berjalan sekitar 30 tahun. Jadi usaha ini sebenarnya udah lumayan lama dijalankan, tapi nggak berkembang menjadi sebuah perusahaan gitu. Masih usaha keluarga dengan beberapa langganannya lah. Ketika gue di zaman SMP, SMA itu, ya keluarga gue pernah bilang, nantinya gue akan diwariskan usaha ini dan harapannya gue bisa ngelanjutin usaha ini. Di zaman SMP itu ya gue cuma bisa iya-iya aja. Toh namanya bocah SMP mana ngerti gitu-gituan kan. Tapi setelah gue masuk di zaman SMA, gue itu belajar istilah-istilah bisnis, terus mempelajari apa itu bisnis plan dan lain-lain. Gue mulai tertarik dengan dunia bisnis dan mulai menerka-nerka bisnis yang dijalanin oleh orang tua gue juga. Ya ibaratnya membuat semacam proyeksi lah. Rencananya itu gue itu kan pengen membuat usaha orang tua gue itu menjadi lebih formal gitu, dengan bisnis plan, kemudian dengan pencatatan akuntansi yang lebih baik. Itu salah satu cita-cita gue di zaman SMA. Tapi ketika gue udah menginjak bangku kuliah, kemudian gue udah bikin konten, mempelajari banyak study case, bisnis dan teknologi juga, dan gue udah masuk dunia kerja, gue sekarang akhirnya memutuskan gak pengen ngelanjutin usaha keluarga gue. Dan gue punya beberapa alasannya. Alasan pertama gue tentunya karena gue itu pengen mengeksplor lebih lagi dari diri gue. Gue pengen melihat apa aja sih yang bisa gue raih dengan kemampuan gue saat ini. Nggak harus di bidang usaha keluarga gue. Gue pengen mencoba di bidang-bidang lain terlebih dahulu. Dan itu menjadi salah satu alasan kenapa gue pernah bikin bisnisnya itu bisnis furniture. Bisnis yang jauh dari bisnis orang tua gue yang berkutat di fashion. Kemudian gue juga akhirnya mulai untuk bekerja. Gue pengen mengenal lebih jauh tentang dunia kerja itu seperti apa. Dan pengen membandingkan dengan dunia bisnis. Karena kan gue buat usaha terlebih dahulu. Dan ternyata perbedaannya cukup signifikan. Dan salah satu alasan gue kenapa gue memilih juga untuk mencari pengalaman kerja. Karena dulu ketika gue buat usaha furniture dan nge-hire karyawan, gue gak tahu bagaimana cara memberlakukan karyawannya. Gue bingung gimana cara manage karyawan. Makanya gue masuk ke dunia kerja ingin mengetahui bagaimana sih kalau gue itu menjadi posisi karyawan, gimana sih cara manage orang yang benar dari manajer-manajer yang udah ada, mana tindakan yang baik, mana tindakan yang tidak baik, dan juga gue belajar tentang SOP sehingga kalau nanti gue membuat usaha lagi atau buat usaha baru, bisnis baru, gue bisa menerapkan hal-hal tersebut. Dan kondisi gue sekarang ini ketika kerja itu pun bidangnya berbeda dengan bisnis gue yang dulu, dimana gue itu pernah kerja di bidang teknologi, di IT solution, dan sekarang gue di bidang financial, di insurance. Kemudian juga di luar pekerjaan gue juga ngonten seperti sekarang, mendalami dunia bisnis dan teknologi tanpa terjun langsung, mengetahui tren-tren dunia digital juga dari riset-riset. Jadi intinya masih banyak yang pengen gue explore gitu. Dan dari pengalaman gue jalanin bisnis gue sendiri itu dulu, itu waktu yang dipakai ternyata lumayan banyak juga. Fokus gue pun gak bisa terpecah seperti kondisi gue saat kerja sekarang. Dimana kalau sekarang gue kerja pun gue masih bisa mengeksplor konten-konten kreator seperti ini. Pas dulu gue bisnis itu cukup sulit. Makanya sekarang gue memutuskan ya udah Win, lu explore dulu apa yang lu pengen explore. Jangan terlalu fokus untuk buat bisnis dulu. Explore dulu. Explore sebanyak mungkin. Sekalian matengin mental, matengin pengalaman, dan juga matengin modal. Kemudian alasan kedua, karena gue sebenarnya itu pengen bisa mandiri. Sedikit cerita aja, sebenarnya gue itu udah pernah test trial ya, jalanin bisnis keluarga gue ini. Cuma sayangnya, gue gak mendapatkan kebebasan untuk bisa take action atau melakukan apa yang ada di kepala gue. Gue gak bisa mengimplementasi ide yang ada di kepala gue. Banyak pro dan kontra, banyak larangan yang diberikan oleh orang tua gue ketika gue pengen implementasi ide. Karena kan gue orangnya teknologi banget ya. Gue menyarankan untuk mengimplementasikan teknologi, cuma kayaknya mereka belum siap. Makanya saat itu ya udah gue lepas aja dan gue memutuskan bikin bisnis sendiri.
Dan di sisi lain gue sebenarnya pengen bisa nge-scale up bisnis keluarga gue ini mungkin ke level kayak lembaga kayak PT atau enggak yang paling kecil CV dulu deh. Cuma sepertinya visi misi gue dan keluarga gue ini agak beda nih. Ya udah deh, mumpung belum terlalu dalam, ya udah gue lepas aja dulu. Kemudian alasan ketiga karena sudah ada keputusan bersama untuk menyelesaikan bisnis keluarga ini alias menutupnya. Keputusan ini benar-benar udah diambil bersama karena gue sendiri udah jujur ya bahwa gue itu lagi pengen mengeksplor diri gue. Gue pengen mencoba bisnis di bidang yang baru, yang berbeda. Intinya gue udah jujur kepada keluarga gue dan mereka ternyata ya udah setuju dan gak memaksakan gue untuk melanjutkan bisnis tersebut. Kemudian alasan kedua juga karena kondisi usahanya yang bisa dibilang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Meskipun gue bilang gue itu gak pengen ngelanjutin usahanya, tapi gue tetap memantau, ngebantu sebisa mungkin kalau dimintain pertolongan. Cuma ternyata memang karena perkembangan teknologi dan juga tren bisnis yang mulai bergeser membuat usaha ini semakin lama semakin drop. Dan sampai saat ini pun keluarga gue itu masih cukup enggan ya untuk bisa benar-benar menggunakan teknologi. Dan gue nggak bisa memaksakan, jadi ya udahlah. Jadi itulah beberapa alasan kenapa gue akhirnya memutuskan untuk nggak mau lanjutin bisnis keluarga gue. Episode kali ini sebenarnya lebih kepada sharing aja ya, sharing pengalaman. Bukan berarti ketika keluarga kalian itu ingin mewariskan bisnis mereka kepada kalian itu harus menolak seperti gue, enggak. Justru menurut gue kalau kondisinya itu baik dan mendukung kepada kalian juga, dan kalian itu punya ketertarikan, kenapa nggak dicoba? Karena itu adalah kesempatan yang menurut gue cukup berharga, yang nggak bisa dirasakan oleh semua orang. Jadi menurut gue pertimbangkan baik-baik sebelum benar-benar mengambil keputusan. Well, gue rasa itu aja sih yang pengen gue bahas di Opsiana Podcast episode kali ini. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sebelum menutup episode ini, ada info menarik nih buat teman-teman Opsiana. Jadi Opsiana baru aja merilis episode spesial VIP di aplikasi Noise loh. Episode VIP ini akan membahas perjalanan gue dalam melunasi hutang ratusan juta, kemudian belajar memahami apa itu hutang sebenarnya, sampai belajar hidup bebas dari hutang. Kalau kalian tertarik bisa langsung cek Opsiana Podcast Debt Free Debt di Noise ya. Dan jangan lupa juga follow akun sosial media Opsiana, Instagram dan juga TikTok di @opsianamedia. Gua rasa itu aja, thank you buat teman-teman semuanya. See you next time di episode lainnya.